Seorang pemuda bersedih ketika kehilangan sang ayahnya, hingga kesedihan itu berubah menjadi bahagia ketika dia ketemu dengan tantenya yang sudah lama tidak ia lihat. Tidak hanya itu, bahkan pemuda itu menjalin hubungan yang tak biasa di antara mereka. Film dengan judul The Splendid November yang dirilis pada tahun 1969 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pemuda itu bernama Nino. Dia bersama adik laki-lakinya yang bernama Umberto habis melihat pasar malam. Sang ibu mengkhawatirkannya karena semenjak kehilangan sang ayah, Nino menjadi sangat tertutup dan bahkan suka keluar malam. Dia menjadi sangat pendiam. Lalu suatu hari Nino bersama adik dan ibunya pergi untuk berkumpul bersama keluarga besar mereka. Sampai di sana ada seorang pembantu bernama Rosario yang memperhatikan kedatangan Nino. Nino berkumpul kembali bersama dengan para saudara dan sepupunya. Ada Mimi dan juga Giulietta. Sudah lama mereka tidak bertemu. Kelakuan mereka masih seperti anak kecil, main kejar-kejaran dan saling ejek-ejekan. Di malam harinya mereka kembali nongkrong bersama, lalu datang seorang wanita bernama Settina. Dia ini adalah salah satu tantenya Nino, masih muda dibanding tante-tante yang lain. Di sini Nino cukup terkejut. Settina bukannya makin jelek tapi malah makin cantik. Bahkan Nino udah membayangkan yang tidak-tidak padanya. Namun bagi Settina, Nino ini adalah masih anak kecil di matanya. Jadi malam itu dia meminta Nino untuk membantunya membukakan barang-barang bawaannya di kamar. Bahkan Settina juga tidak ragu memakai pakaian yang tipis di depan Nino. Keesokan harinya Nino diajak jalan-jalan oleh Settina dan ternyata ada yang cemburu, Mimi. Hanya saja dia masih menutupi perasaannya. Ketika selesai jalan-jalan, Nino dan Settina kedatangan suami Settina bernama Biagio. Namun dia tidak sendirian. Dia bersama seorang pria bernama Sasa. Dia ini juga adalah bagian dari keluarga mereka. Dan sama halnya dengan Nino, Sasa sepertinya punya rasa terhadap Settina. Dan itu membuat Nino agak kesal. Pada akhirnya dia punya saingan. Suatu malam Nino melihat salah satu pamannya keluar dari kamar Rosario. Entah apa yang mereka lakukan, namun Nino masuk ke sana dan mungkin terjadi begituan. Melihat kedekatan Settina dan Sasa membuat Nino makin panas. Ketika makan malam bersama, Nino memperhatikan mereka. Dia tahu Sasa sedang mencoba memegang tangan Settina. Suasana makan malam pun menjadi tidak enak bagi Nino. Ibunya Nino sepertinya menyadari ada yang tidak beres dengan anaknya. Pandangannya hanya tertuju pada Settina. Hingga suatu hari Nino memberanikan dirinya berbicara pada Settina. Tidak seharusnya dia membiarkan Sasa mendekatinya. Tentu ini membuat Settina merasa lucu. Kenapa Nino melarang-larang dia mendekati Sasa? Padahal mereka ini adalah keluarga. Seolah-olah Nino ini cemburu padanya. Awalnya Settina membuat lelucon pada Nino, namun pada akhirnya dia menyadari kalau Nino ini ternyata naksir dengannya. Hingga Nino malam itu menang banyak karena dikasih enak-enak. Ya, tentu saja Nino menjadi sangat bahagia. Tapi kebahagiaan itu hanya sebentar saja. Karena keesokan harinya, Sasa kembali datang membawa mobil mewah dan mengajak Settina jalan-jalan. Di sisi lain, Mimi terus memperhatikan kepada siapa Nino melihat. Bahkan ketika Mimi mengajak nongkrong di bangunan kosong, Nino nggak mau. Tapi itu hanya awalnya aja. Pada akhirnya Nino mendatangi Mimi di sana dan begituan. Tapi pikirannya terus tertuju pada Settina. Begitu Settina kembali, Nino langsung mendatanginya. Kenapa lama sekali? Apa yang Settina lakukan bersama Sasa? Seolah-olah Nino ini adalah suaminya Settina. Di sini Settina makin yakin kalau ternyata memang Nino ini ada rasa padanya. Dia terlalu cemburu. Bahkan Nino ingin mengajak Settina kabur bersama, meninggalkan keluarga dan hidup bersama. Permintaan yang cukup konyol. Pada akhirnya Settina hanya mengiyakan apa yang diminta Nino daripada dia terus memarahinya. Settina mencoba membicarakan masalah ini pada ibunya Nino. Mungkin sebaiknya ibunya Nino yang bernama Elisa ini lebih memperhatikan Nino. Elisa mungkin menyadari kalau namun dia tidak bisa berbuat banyak. Sejak kehilangan ayahnya, Nino makin susah mendengarkan perkataannya. Malam itu rencananya mereka akan pergi menonton teater. Nino, ibunya, Settina dan suaminya akan pergi bersama. Tapi ternyata Sasa juga ada di sana. Yang tadinya senang, Nino malah jadi kesal. Kenapa Sasa selalu membuat harinya menjadi buruk? Puncaknya ketika suatu hari keluarga mereka memburu kelinci untuk dijadikan santapan, termasuk Nino, Settina, dan Sasa. Namun ketika selesai, Nino tidak melihat Settina. Dia bertanya pada salah satu pamannya. Katanya Settina terlihat pergi bersama Sasa. Di sini Nino makin panik. Dia mencari di mana keberadaan Settina. Lalu dia mencoba mendatangi bangunan kosong dan ternyata mereka ada di sana baru selesai adu mekanik. Ketika Sasa telah pergi, Nino masuk dan menghajar Settina. Katanya dia mau hidup bersama. Tapi apa yang dilakukan Settina membuat Nino jadi patah hati. Settina menjelaskan kalau memang mereka tidak akan mungkin bisa bersama.
Mereka ini adalah keluarga dan Setina adalah tantenya. Pada akhirnya Nino sadar dan mundur. Dia kini lebih realistis mencari pasangan yang sayang dan seumuran dengannya. Ya, Nino menikah dengan Mimi. Semua orang memberikan ucapan selamat padanya, termasuk Setina. Dia berharap Nino akan menjadi pria yang bertanggung jawab dan menjadi kebanggaan keluarga. Ya, itulah tadi alur cerita film The Splendid November. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.